Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, azizil jabbar, mukawwilil laili 'alan nahar, tazkiratan lizawil qulubi wal absar wa tafsiratan lizawil albabi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah al-barrul karim war raufur rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-hadi ila siratal mustaqim. Wassalawatullahi wa salamu ala hadha nabiyil karim nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat, pendengar suara Perak Jaya dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa kita awali kajian tafsiril Qurtubi dengan tilawatil Qur'anul Karim. Tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. والله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له قل لله الشفاعة جميعا له قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اسمعت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه
ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون من الله ما لم يكونوا يحتسبون. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke surah An-Nisa. Sekarang ayat yang ke 89. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Baik, ikhwatan liman rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang angan-angan orang-orang munafik untuk mengikuti agar orang-orang mukmin mengikuti keinginan mereka. Tamannal munafiquna lakum ayyuhal mu'minun. Orang-orang munafik itu memiliki angan-angan kepada kalian orang-orang yang beriman. Lau tunkiruna haqiqata ma amanat bihi qulubukum. Sekiranya kalian, wahai orang-orang beriman, mengingkari hakikat dari apa yang ada pada keimanan yang ada pada diri kalian. Mislama ankaru biqulubihim, sebagaimana mereka juga orang-orang munafik ini mengingkari dengan hati-hati mereka. Jadi mereka mengatakan iman di mulutnya saja begitu. Jadi hati iman mereka tidak sampai ke hatinya. Iman sampai di tenggorokan saja gitu. Jadi orang-orang munafik ini juga mengatakan kepada di dalam dirinya bagaimana kalian supaya kalian juga seperti kami. Enggak usah terlalu dalam-dalam beriman kepada Muhammad. Enggak usah terlalu memperdalami keimanan, biasa-biasa saja. Fatakununa ma'ahum fil inkari sawa. Nah, sehingga orang-orang beriman ini ya sama dengan orang-orang munafik ini. Sama-sama mengingkari apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala tattakhidhu minhum asfiya'a lakum. Wahai Muhammad, jangan kau jadikan mereka itu sebagai pemimpin, sebagai pelindung, sebagai penolong. Hatta yuhajiru fi sabilillah, sehingga mereka hijrah
di jalan Allah Subhanahu wa taala. Burhanan ala sidqi imanihim, sebagai bukti atas kebenaran iman mereka. Ala sidqi imanihim, bukti atas keimanan mereka. Fa in a'radu amma da'u ilaih, apabila mereka tidak mau bahkan menentang apa yang kalian anjurkan itu, fakhuduhum aynama kanu waqtuluhum, bunuh mereka di mana saja kamu jumpai. Kalau mereka menentang dan melawan, bunuh saja mereka. Wala tattakhidhu minhum waliyan min dunillahi wala nasiran tantasiruna bihi, jangan sekali-kali jangan kamu jadikan dia sebagai teman kamu, sebagai pelindung untuk membantu kalian di dalam menghadapi musuh-musuhmu. Orang-orang munafik adalah musuh dalam selimut. Keberadaannya, zahirnya dia bersama orang-orang yang beriman, tapi dalam hatinya mereka tidak beriman sama sekali. Mari kita melihat bagaimana Imam Al-Qurtubi menafsirkan ayat ini. Waddu law takfurun ay tamannaw. Ini mereka itu memiliki ya angan-angan tadi. Law takfurun ay takunu kahum fil kufri wan nifaqi syar'un sawa. Mereka menginginkan orang-orang beriman ini sama seperti mereka di dalam kekufuran, di dalam kemunafikan. Syar'un sawa, jadi dalam syariatnya juga sama terhadap kayak mereka. Fa amarallahu bil bara'ati minhum, kemudian Allah Subhanahu wa taala menganjurkan untuk berlepas diri dari mereka-mereka itu. Fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru, jangan sampai jadikan mereka sebagai pemimpin, pelindung sehingga mereka hijrah. Kama qala ta'ala dalam ayat yang lain, ma lakum in walayatihim min syai'in hatta yuhajiru. Bagaimana sih kalian ini masih menjadikan mereka sebagai pelindung, sebagai pemimpin sehingga mereka hijrah. Wal hijratu anwa, hijrah itu macam-macam, ada beberapa macam. Minha, diantaranya adalah al-hijratu ilal madinati linusratin nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa kanat hadhihi wajibatun awal al-islam hatta qala la hijrata ba'da al-fath. Hijrah dari Makkah ke Madinah untuk bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebarkan agama ini dan juga melindungi agama ini, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah. Hijrah semacam ini adalah dulu di awal Islam wajib. Di awal Islam sehingga terjadi Fathu Makkah. Ketika terjadi Fathu Makkah, Rasulullah mengatakan la hijrata ba'da al-fathi. Enggak ada lagi hijrah setelah Fathu Mekah, karena dulu Mekah termasuk wilayah kufur, jadi wilayah kafiran, jadi termasuk negeri kafir. Setelah kemudian para sahabat dianjurkan berhijrah ke Madinah. Nah, pada saat kota Makkah ditaklukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penduduknya tunduk dan beriman. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja ila akhir. Jadi mereka itu sudah masuk Islam. Untuk apa lagi hijrah? Rasulullah mengatakan, wahai penduduk Mekah, tidak ada lagi hijrah setelah ini. Kalian aman di sini. Kalian aman di kota Mekah.
hatta qala la hijrata ba'dal fathi. Wa kadzalika hijratul munafiqin ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghazawat. Hijratul munafiqin ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghazawat. Wa hijratu man aslama fi daril harbi fa innaha wajibah. Wa kadzalika hijratul munafiqin ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghazawat. Demikian juga hijrahnya orang-orang munafik bersama Nabi pada peperangan. Apa maksudnya hijrah di sini? Insalakha. Orang-orang munafik ini meninggalkan barisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud. Wa hijratu man aslama fi daril harbi fa innaha wajibatun. Demikian juga hijrahnya orang-orang yang baru masuk Islam yang berada di Darul Harb, di tempat peperangan, untuk meninggalkannya itu adalah wajib. Jadi di daerah konflik, tapi dia baru Islam, maka disuruh meninggalkan daerah konflik itu, dia menuju ke tempat yang lain. Jadi ke tempat yang lebih aman dan tempat yang lebih kondusif untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah disyariatkan oleh agama ini. Kemudian dikatakan lagi wa hijratul muslim ma haramallahu alaihi. Dan hijrahnya seorang muslim dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni tarku ma haramallahu subhanahu wa taala, itu meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk hijrah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, ini adalah landasan hukumnya. Ada landasan hukumnya bahwa hijrah itu adalah hijratul muslim amma haramallahu subhanahu wa ta'ala. Dasar hukumnya adalah Rasulullah SAW bersabda, kama qala sallallahu alaihi wasallam, wal muhajiru man hajara ma haramallahu alaihi. Orang-orang yang hijrah itu sesungguhnya adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi pindah dari tempat ke tempat yang lain. Bisa jadi dia tidak pindah, tetapi dia meninggalkan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan-kebiasaan, perbuatan buruk, perbuatan dosa-dosa ditinggalkan. Ini hijrah. Wa hatanil hijratani thabitatani al-an. Jadi kedua bentuk hijrah ini sabitun ilal an, sampai sekarang pun masih berlaku. Jadi orang yang Islam di wilayah peperangan, maka dia wajib hijrah. Demikian juga yang kedua ini, wajib bagi setiap muslim untuk hijrah dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dari perilaku jahiliyah menuju perilaku yang islami. Dari pemikiran-pemikiran yang nyeleneh kepada pemikiran-pemikiran yang lulus. Dari keraguan-raguan menuju kepada keyakinan. Jadi pemahaman yang kuno, ini adalah pemahaman yang apa kata guru saya begitu. Dari dulu seperti ini. Tidak pernah berusaha untuk mencari dalil-dalil. Taqlidul a'ma, taklid buta, mengekor, dilarang di dalam Islam. Kita ini mengikuti Rasulullah dengan bidalil, dengan dalil. Bagaimanapun pendapat a'immah, pendapat para imam, ya kita melihat dalilnya wadih, jelas, sahih apa tidak. Kalau dalilnya jelas, wadih dan sahih, maka kita mengikutinya. Tapi kalau nggak ada dalilnya,
mencari yang lebih kuat dalil. Wa hijratu ahli al-ma'asi hatta yarji'u ta'diban lahum fala yukallamuna wa la yukhalatuna hatta yatubu. Menghijrahi, menghijrah di sini meninggalkan orang-orang yang berbuat maksiat sehingga mereka taubat dari kemaksiatannya. Tidak mengajak bicara mereka, tidak kumpul dengan mereka itu, orang-orang yang sudah biasa melakukan kemaksiatan. Jadi kalau sudah dinasihati pun tidak mempan, maka orang-orang seperti ini dihajar, tinggalkan sementara, dengan harapan mereka taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang tidak ikut perang pada saat perang Tabuk. Siapa? Ada beberapa sahabat yang tidak ikut perang tanpa alasan sama sekali, yaitu Ka'ab dan wasahibaihi, Ka'ab dan dua temannya, Ka'ab bin Malik. Yang kemudian Ka'ab ini adalah dijadikan sebagai salah satu qari kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia betul-betul taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa hari dan diajak bicara dengan Rasulullah? Berapa hari? Seminggu mending ya. Berapa bulan? Lu pelajaran sirah nabawiyahnya setiap hari Selasa kan disampaikan oleh Ustaz Muhammad. Ketika dia menyampaikan tentang ini, beliau bahas panjang lebar. Kita diajak bicara oleh Rasulullah SAW, sehingga bukan Rasulullah saja, para sahabatnya semua, sampai dia mengatakan, saya ini berjalan seperti tidak berjalan. Saya menginjakkan bumi ini seolah-olah bumi itu tidak redha kalau saya injak. Insyaallah. Karena tidak ada satupun yang ngajak bicara. Bayangkan. Coba satu kampung enggak ada yang ngajak bicara. Gimana rasanya, Pak? Biarkan aja, jangan usah diajak bicara. Enggak ada sama sekali yang ngajak bicara dengan dia. Itu dia mengatakan, saya ini menginjakkan bumi, nampaknya juga bumi pun kayaknya tidak ridho dengan saya, katanya. Enggak terasa kalau saya ini menginjak bumi. Saya ajak bicara ini enggak ada yang bicara. Yang diajak bicarain enggak ada yang mau nyaut sama sekali. Sehingga datang surat dari Raja Nasrani. Di surat, saya mendengar bahwa engkau ini dikucilkan oleh sahabatmu yaitu Muhammad. Kami sangat berlapang dada dan menyambut kedatangan Anda di tempat kami. Kami akan berikan semua fasilitas yang Anda inginkan. Begitu surat ini dibaca, ini neraka katanya. Ini neraka ini. Bukan malah, wah kesempatan ini. Ada suaka politik deh. Kesempatan ini. Tapi Ka'ab mengatakan ini neraka. Saya sudah dibiarkan seperti ini oleh Rasulullah. Ini sengsara bagi saya. Kalau ini saya terima, sengsara lagi saya. Dunia akhirat saya sengsara. Saya akan bersabar. Sabar Ka'ab bin Malik ini dan dua sahabatnya. Enggak ada yang ngajak ngomong. Dengan kesabarannya ini kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam surat apa? Dalam Al-Qur'an ada surat yang menunjukkan tentang taubat apa? Surat apa? Surat Taubat. Surat Taubah kan ada. Surat Taubah. Kenapa dinamakan surat Taubah? Ya kan nih, taubatnya Ka'ab bin Malik. Surat Taubah juga dinamakan suratul Baro'ah. Surat Baro'ah.
Allah berlepas diri kepada orang-orang kafir, demikian juga Rasulnya. Ayat pertama dinamakan surat Taubah karena taubatnya Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini salah satu qurra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dijadikan imam pada saat Umar bin Khattab menjadi khalifah. Nah, ini dengan harapan kalau orang-orang yang berbuat maksiat didiamkan, dia akan taubat. Tapi kalau justru didiamkan menjadi-jadi kemaksiatannya, maka dihentikan hajarnya itu. Menghajarnya itu tuh mengucilkan itu dihentikan. Gunakan cara yang lain. Rasulullah bersabda, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salasati ayyam. Diharamkan bagi setiap muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Jadi sekali lagi kita menghajar mereka adalah demi kebaikan, bukan kebencian. Kemudian ternyata dengan hajar itu, dengan kita diamkan, justru malah menimbulkan keburukan-keburukan, kerusakan-kerusakan. Maka di sini kita hentikan hajar dan kita menggunakan cara yang lain. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini disebutkan ta'diban ya, untuk memberikan pelajaran. Sama juga Rasulullah memerintahkan muru auladakum bis-salati bis-sab'i wadribuhu bil 10. Perintahkan kepada putra-putrimu ketika berumur 7 tahun untuk sholat. Kalau sudah sampai 10 tahun enggak sholat, pukul. Pukulnya disinilah ta'diban, memberi pelajaran. Bukan pukul sampai pingsan. Apalagi orang tuanya suka olahraga push up tiap hari itu. Karena ada perintah Rasul ini, anaknya enggak sholat, anaknya langsung dipukul sampai pingsan dan masuk rumah sakit. Yang bingung siapa, Pak? Orang tua juga yang bingung. Di sini pukulan yang memberi pelajaran. Jangan sampai mukulnya keras-keras. Itu juga anak kita. Jadi beri pelajaran supaya dia mau sholat ya. Nah, ikhwatal iman rahimahullah wa rahimakumullah. Kemudian fa in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum. Dalam ayat ini, kalau sekiranya mereka orang-orang munafik ini tidak mau mengikuti aturan-aturan, ini maksudnya adalah wahai Rasulullah, wahai Muhammad, kalau mereka itu nggak mau mengikuti aturan, nggak mau hijrah bersama kamu, mereka diam aja di Mekah lantaran takut kefakiran dan bahkan mereka menentang, tidak ada jalan lain kecuali perangi mereka, bunuh mereka itu. Nah, ini yang jelas kenifakannya, kemunafikannya. Ya, Rasulullah SAW mengetahui bahwa dia itu munafik karena ada pemberitahuan dari malaikat Jibril. Allah mengutus malaikat Jibril. Nah, kalau kita tidak boleh menuduh siapa ya, saudara-saudara kita munafikan. Mungkin kita bisa menduga, oh ya, orang ini kok gak pernah sholat ya, kok gak pernah sholat ke masjid. Ya, kita bertanya, kita ajak, ayo pulang kita sholat di masjid. Nanti aja misalnya, nanti juga saya sholat. Setiap hari kita menemukan di tempat itu dan dia tidak melaksanakan sholat. Dari sini kemudian kita lebih keras lagi barangkali memberitahukan kepada saudara kita ini supaya dia melaksanakan ibadah sholat. Kemudian dia mengatakan, sholat kan urusan saya, masa ngurus saya? Kalau ada orang seperti itu gimana, Pak? Sholat kan urusan saya, bukan urusan you. Ini urusan saya dengan Tuhan. Tapi kan kita diwajibkan melaksanakan sholat di masjid secara berjamaah. Maka kita ajak berjamaah. Jadi kalau ada orang-orang seperti itu, perlu diberitahukan bahwa kalau Anda rajin sholat bersama jamaah, nanti juga kalau meninggal banyak yang nyolatin, Pak ya. Kalau nggak pernah sholat, Pak, itu sudah menjadi apa? Fitrah manusia. Nggak ada yang nyolatin.
Jadi mereka-mereka itu yang nggak pernah ke masjid gitu ya. Apalagi nggak sholat. Para pemimpin, para imam perlu memberikan pelajaran kepada keluarganya. Kalau mati nggak usah disolatin. Ini bagi para pemimpin. Karena Rasulullah melakukan seperti itu. Boleh para pemimpin, para imam yang tidak menyolati mereka. Kalau memang jelas-jelas mereka tidak pernah sholat. Tapi kalau tidak ada yang nyolati, dosa semua nanti. Ini kewajiban. Jadi khusus kepada para pemimpin, yaitu maksudnya para pemimpin kaum muslimin, dalam hal inilah para imam, itu boleh tidak melakukan menyolatinya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, untuk memberi pelajaran. Kalau satu masyarakat, salah satu anggota masyarakatnya seperti itu, kacau semua. Parameter keimanan seseorang adalah dari sholatnya. Kalau dia rajin sholat, interaksinya pun akan baik. Tapi kalau nggak pernah sholat, tidak pernah tersentuh dengan air wudu, itu akan nampak di wajahnya. Jangan sampai nanti berharap kalau mati banyak yang nyolatin. Memang sudah menjadi satu dalam diri seorang itu sudah ada semacam keengganan untuk menyolati mereka. Ini yang disebut dengan al-jaza'u min jinsil amal. Itu perbuatan itu tergantung ganjaran itu tergantung dari perbuatannya. Sebagaimana tadi disebutkan bahwa kalau orang rajin melaksanakan ibadah sholat, rajin berjamaah, insyaallah juga orang enggak diundang pun akan ikut menyolatkan. Tapi kalau tidak, ini sekali lagi barangkali kita punya keluarga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah yang ada di sekitar kita, para pendengar setia suara PRJ dimanapun anda berada. Karena pesan Rasulullah SAW lah, as-salat, jangan kamu tinggalkan salat. Salat adalah awwalu ma yuhasabu yaumil qiyamah. Salatlah amal pertama yang akan dihisab di hari kiamat nanti. Kalau ada anggota keluarga kita yang malas-malasan melaksanakan ibadah salat, anjurkan supaya mereka melaksanakan ibadah salat. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sini dalam ayat ini dijelaskan bahwa kalau memang jelas-jelas mereka kemunafikan sudah nampak dan semuanya sudah sepakat bahwa dia adalah orang termasuk memiliki sifat-sifat kemunafikan, maka di sini dihajar. Maka di sini perintah untuk memerangi mereka dah khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kalau sudah ada pemimpin kaum muslimin yang memang memiliki kewajiban untuk memerangi mereka-mereka itu, mengajak mereka secara baik-baik tidak, maka dilakukanlah hajar. Kemudian hajar ini sudah tidak mampu lagi, maka keberikutnya yaitu kepada yang lebih keras lagi dia. Sehingga kalau mereka menentang, tidak ada kata lain kecuali mereka perangi dia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang dapat disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Jadi ayat ini diakhiri dengan wala tattakhidhu minhum waliyyan wala nasira, dan jangan jadikan mereka itu sebagai pemimpin dan pelindung kalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ashkurukum ala husni timamikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.